minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala alladzi ittasafa bil kamalat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu jami'il mawjudat. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kajian kita kali ini adalah membahas tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, halaman 33 di tengah. Halaman 33 di tengah. Sifat ma'nawiyah ini ada 7. Qaunuhu ta'ala qadiran, muridan, sami'an, basiran, hayyan, mutakalliman. Dan ini adalah melazimi sifat ma'ani. Bila zat Allah itu bersifat qudrat, kuasa, pasti dirinya orang yang kuasa. Nah, orang yang kuasa namanya qadirun. Bila zat Allah bersifat iradat, pasti dirinya orang yang berkehendak, yakni muridun. Bila zatnya bersifat hayat, hidup, pasti dirinya orang yang hidup, kaunuhu hayat. Jadi dua ini sifat yang berlazim-laziman, pasti bisa kita lihat. Bila zat Allah bersifat qudrat, pasti zatnya kaunuhu qadiran. 14. Kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Zatnya yang kuasa, karena dia bersifat qudrat. Qudrat, kuasa. Nah, dirinya orang yang kuasa. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala keadaannya yang kuasa, dan mustahil lawannya yaitu kaunuhu ta'ala ajizan, keadaannya yang lemah. Dalilnya baik akli maupun nakli ada super dalil Tuhan bersifat qudrat yang dahulu. Secara akal atau akli, jika Allah Ta'ala lemah, tidak kuasa, pasti alam ini tidak ada. Alam sudah kita saksikan ada, berarti Allah itu kuasa. Itu akli kan. Nakli, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Banyak dari yang lain yang menyatakan Allah itu kuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati?" Wa qala Ibrahim, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min
Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah thumma uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Allah, Pak Ibrahim, tidak beriman engkau pada orang yang kuasa. Karena Ibrahim beriman, percaya, akan tetapi untuk menenteramkan hatiku. Ujar Ta'ala, ambil 4 ekor unggas, potong lehernya, sisanya cancang lanik-lanik, kemudian hambur di penjuru gunung. Nah kemudian mereka datang besampuk leher. Kalau Ibrahim percaya, oh berarti engkau adalah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia mampu Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang terpanggang di api habis jasadnya dan tenggelam di laut habis jasad makan ikan. Terus semuanya akan dibangkit nanti hari kiamat dan rohnya akan masuk ke jasadnya masing-masing. Ini adalah bukti Allah itu maha kuasa. Alam ini tidak ada asalnya, lalu ada. Tiap-tiap yang tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan yang maha kuasa. Tidak lain ialah Allah Subhanahu wa taala. 15 kaunuhu ta'ala muridan. Kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Allah berkehendak tanpa dipaksa, tapi Allah yang memaksa akan yang lain. Wajib Allah Subhanahu wa taala keadaannya yang berkehendak. Mustahil lawannya yaitu kaunuhu ta'ala karihan, keadaannya yang terpaksa atau dipaksa. Jika Allah dipaksa melakukan sesuatu, berarti ada Tuhan lagi di atas Allah Ta'ala yang mengerasi Allah Ta'ala agar berbuat. Padahal Allah itu hanya satu, Tuhan hanya satu, ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Dan akli, akal, dan nakli, Quran dan hadis adalah seperti dari Tuhan bersifat iradat yang kita bahas dahulu. Ialah dari akli, secara akal, jika Allah tidak berkehendak, tentu alam ini tidak ada. Sekarang alam sudah kita saksikan, ada di hadapan kita, di belakang kita, di kiri kita, di kanan kita, dan di atas kita, di bawah kita. Itu alam. Berarti aku berkehendak menjadikan alam. Itu akli. Nakli banyak kan? Fa'alul lima yurid, Allah berbuat bagi apa saja yang Ia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, bila Ia menghendaki sesuatu jadi, Ia berkata jadi, maka jadilah. Itu kina cepatnya berlaku apa yang Allah kehendaki. Yang lain, yaf'alu ma yasha, Allah berbuat bagi apa saja yang Ia kehendaki. Banyak
dalil nakli Quran yang menyatakan Allah itu berkehendak. Iradat sifatnya, murid dan itu orangnya. Makanya bila ada kita jumpa buku tauhid menyatakannya 13 sifat Allah yang wajib kita ketahui, ya itulah. Yang 7 ini adalah melazimi yang 7 sebelumnya. Bila Allah bersifat kodrat, pasti dirinya orang yang kuasa. Yang kuasa namanya kaunuhu ta'ala qadiran. Bila Allah bersifat iradat, berkehendak, pasti dirinya orang yang berkehendak. Namanya kaunuhu ta'ala muridan. Jadi pasti. Kemudian yang 16, kaunuhu ta'ala aliman. Keadaan Allah SWT yang tahu atau mengetahui. Tidak ada yang terpilih daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena Allah ilmunya sangat luas sekali. Dan ilmu Allah Ta'ala itu adalah bagaikan lautan. Ilmu yang diberikan kepada manusia, jin, malaikat dan lain-lainnya hanya setetes air di lautan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu melainkan hanya sedikit sekali. Ilmu luas. Nah maka itu Allah mengetahui semua yang ada ini, yang kita lakukan, yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang kita lakukan Allah mengetahui. Karena Allah yang menjadikan diri kita berbuat itu. Allah tahu. Nah bila Allah tahu, tentu kita takut akan melanggar apa-apa yang dilarang olehnya. Karena tahu. Tambah lagi Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mengetahui. Buat banget tuh. Tambah lagi dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Tambah lagi nanti kaki jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, yakni hari kiamat, kami kunci lidah mereka. Jadi saksi kepada kami, bicara kepada kami tangan mereka. Disaksi kepada kami kaki mereka atas apa yang dahulu mereka lakukan. Kita kalau akhir kita lah catatannya ada Allah tahu, tambah lagi tangan bicara, lidah dikunci, dan kaki jadi saksi pada dia melakukannya. Jadi dikatakan di Quran itu, yang takut kepada Allah adalah orang yang tahu. Tahu pada Allah melihat, mendengar, dan bersifat kesempurnaan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah adalah orang yang tahu. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala keadaannya yang tahu. Mustahil lawannya yaitu qaul ta'ala jahilan, keadaannya yang tidak tahu. Dan akli dan nakli adalah sumber dari Tuhan, bersifat ilmu yang kita bahas dahulu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu akan apa-apa yang tersimpan dalam dada seseorang. Pokoknya ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada yang membimbing daripada pengetahuannya. Dan Allah mustahil bodoh. Dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak diawali oleh bodoh. Langsung tahu Allah Ta'ala. Ada kita manusia ini belajar dahulu. Belajar, amalkan, baru tahu. Dan baru kita mengenal akan Allah SWT. Laduni itu adalah ilmu yang Allah beri kepada orang yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui. Ya Nabi kita, man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah berikan ilmu tanpa dia belajar. Yang hasil kita ada ilmu laduni namanya. Ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu laduni sisiku ya Allah Ta'ala, sisi Allah Ta'ala. Syaratnya adalah amalkan ilmu yang telah diketahui. Tahu ini baik, amalkan. Kalau ini jahat, tinggalkan. Maka akan Allah beri ilmu tanpa belajar. Ini ilmu laduni. Ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para nabi-nabi itu ada sekolahnya. Tapi Allah beri ilmu yang langsung datang dari Allah Ta'ala, yakni ilmu laduni. Ada sekolahnya nabi-nabi itu. Ini Nabi Musa sekolah. Musa itu kerajaan yang menyekolahkan daripada sekolah itu. Allah beri ilmu tanpa belajar. Allah angkat jadi rasul, Allah angkat jadi nabi, langsung Allah beri ilmu kepada mereka untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya agar kaumnya selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi ilmu Allah Ta'ala itu tanpa belajar lebih dahulu, masuk belajar Allah Ta'ala. Jibril adalah makhluk yang Allah beri ilmu juga. Jibril itu Allah adalah tanpa belajar, langsung tahu Allah Ta'ala. Dan pengetahuannya itu sangat luas sekali. Ada cerita dalam sebuah hadis yang mafhumnya Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu di tepi pantai, menyaksikan burung terbang di udara, lalu hinggap di pantai, menghirup air laut dengan paruhnya, coba terbang ke angkasa. Lalu Khidir tanya kepada Musa, wahai Musa, apa yang dapat kita ambil iktibar dari burung yang terbang tadi, kemudian hinggap di tepi pantai, lalu menghirup air laut dengan paruhnya? Nah, kata Musa, tidak tahu. Musa ini beradab pula, tawadhu. Nah, kata Khidir, itulah iktibar bahwa laut adalah laksana ilmu Allah Ta'ala. Air yang ada pada paruh burung tadi adalah ilmu yang dibagi-bagi kepada makhluk ini. Kita ilmu kita kadang-kadang bisa hilang ilmu kita. Nah, maka itu kita jangan sombong atas ilmu yang kita miliki. Masih ada orang yang lebih alim daripada kita. Fauqa ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang alim lagi. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
paling alim adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini hanya menguasai satu bidang ilmu saja. Ilmu yang lain tidak kita kuasai. Menguasai ilmu tasawuf, fikih, tauhid, mungkin ilmu tarikh tidak kita kuasai. Ilmu tarikh kita kuasai, yang mungkin ilmu fikih tidak kita kuasai. Pokoknya ada orang lengkap, kita yang punya ilmu pasti ada ilmu yang tidak kita kuasai. Di sini kita punya. Ambil ilmu itu ya hilang sudah ilmu kita. Awal-awal ilmu ialah cabut daripada hambanya adalah ilmu faraid. Ilmu cara membagi harta warisan. Itu awal ilmu yang cabut daripada hambanya. Ini dikatakan barang siapa tahu ilmu faraid, maka separuh ilmu sudah dia ketahui. Rumit faraid adalah cara bagi warisan. Itu awal jalan cabut ilmu dari hamba, ilmu faraid. Di akhir zaman orang kada berilmu lagi, akhirnya minta fatwa seseorang, dia fatwakan yang pada akhirnya sesat lagi menyesatkan. Itu akhir zaman. Kemudian 17, kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Wajib Allah Ta'ala keadaan yang hidup. Mustahil lawannya yaitu kaunuhu ta'ala mayyitan, keadaannya yang mati. Lil akli dan nakli ada seperti dalil Tuhan bersifat hayat, hidup yang kita bahas. Akal ini adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah yang hidup yang tidak akan mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala hidup. Al-Qayyum berdiri sendiri. Allah hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah hidup tidak punya roh. Tiap-tiap makhluk yang punya roh, punya nyawa, punya nafas, pasti akan merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang punya roh pasti akan merasai kematian. Pasti sudah. Manusia, binatang, pohon, malaikat pasti akan mati. Yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hidup tidak punya roh. Nyamuk punya roh. Nyamuk adalah binatang yang kecil. Saking kecilnya itu ada sayap, ada belalainya. Punya roh itu akan mati. Lalat punya roh, mati juga. Yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Orang India sebagiannya menuhankan sapi. Sapi punya nyawa, akan mati. Sapi lain Tuhan, sapi itu. Bikin orang menuhankan berhala. Berhala itu makhluk, lain khalik, lain pencipta. Nah, berhala bisa hancur, bisa binasa. Lain Tuhan berhala itu. Yang tidak bisa binasa, yang hidup selama-lamanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Makanya apa? Allah hidup tidak punya roh. Nah, jadi kayak apakan lagi? Pokoknya Allah Ta'ala hidup tidak punya roh. Jika Allah hidup punya roh, bisa mati. Tidak bisa mati dari Tuhan. Tuhan.
Dan Allah itu beda dengan makhluk. Mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan semua yang baharu ini. Yang baharu hidup pakai roh, pakai nyawa. Allah hidup tidak pakai roh, tidak pakai nyawa. Kayak apa? Ini kayak apa lagi? Jadi kita wajib beriktikad dengan yakin Allah hidup tidak punya roh, tidak punya nyawa. Jadi dia halusi lagi itulah. Kita halusi akhirnya kita bisa mengatakan Allah itu sama kita punya roh. Nah, maka kafiran kita. Kafiran. Kenapa kafir? Karena menyamakan Allah dengan manusia. Padahal Allah itu tidak sama dengan manusia. Allah khalik, pencipta, manusia makhluk. Mau sama lah dua, mau sama. Tukang mengolah rumah yang diulah mau sama dua itulah mau. Tukang rumah lain. Tukang bangunan yang mengolah rumah yang diulah. Nah, kalau sama. Allah pencipta, makhluk yang diciptakan tentu beda. Beda antara khalik dan makhluk. Allah pencipta, makhluk yang diciptakan. Allah hidup tidak punya roh, makhluk hidup punya roh atau nyawa. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Hendak tahu kita percaya mati, ya melakukan akhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali. Dikatakan di hadis yang mafhumnya, barang siapa mengamalkannya itu maka dia diamankan dari tiap-tiap yang tidak ia ingini, dan bila ia lupa membacanya maka tidak lama lagi akan meninggal dunia. Walau balang bilang bahari itulah. Itu sudah hafal hari-hari kita amalkan. Nah tiba-tiba kita lupa atau terulang bacaannya, nanti kan tagih sebelumnya. Nah itu tidak lama lagi akan meninggal dunia. Mungkin 3 hari, mungkin 2 hari ke depan, mungkin seminggu ke depan. Itu mungkin lah, tahu kita harinya. Kata itu yang gaib lah, hanya Allah yang tahu. Itu tandanya. Kalau kita lupa, kalau membaca lagi, itu tanda kita dekat sudah meninggal dunia. Tuh, Pak malam berbalang. Itu keluar rumah bisa baca itu kalau rumah jelas. Kita keluar rumah, nak musafir kan, nak kemana kah, maka baca kursi sekali, itu baca sekali juga. Dan baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Langkah lagi. Jadi kita membaca lakatnya untuk buli-buli lah. Nah keluar rumah itu dan sok keluar kita akan bahaya kita di jalan. Itu tandanya lah, tandanya. Itu akhir surat Taubah. Jadi bismillah bacanya cukup auzubillah. Padahal habis itu kalau auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Auzubillah. Habsi dibak kan. Baca surah itu. Ayat surat Taubah itu. Laqad ja'akum saja. Lalu kita dibaklah ya Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ujungnya habislah lalu la a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun seterusnya. Auzubillah itu surah Taubah. Surah peperangan malah. Ya awal surah Taubah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Nah kalau Fatihah kita mazhab Syafi'i wajib baca bismillah ketika sembahyang, karena bismillah adalah awal dari surah Fatihah. Nah mazhab yang lain, bismillah bukan awal daripada Fatihah, tapi awal dari surah. Ini berarti surah Taubah tadi. Jadi kalau mazhab lain, bismillahnya juga wajib dibacanya. Sunat baca bismillah bukan yang lain. Nah karena mereka tahu di belakang ada baca Syafi'i dan lain-lain, lalu mereka baca bismillahnya beragama. Ya kan bismillah haram, kan karena ada bismillahnya. Imam membaca Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ada ya bismillah beragama. Karena imamnya itu alim, tahu di belakang ada makmum yang bermazhab Syafi'i yang wajib baca bismillah. Baca bismillah beragama. Jadi Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Sudah berapa tahun Allah Ta'ala itu? Sudah tahu ya kita. Jadi kehitung itu jelas. Dunia ini pun sudah umurnya miliaran tahun sedunia ini. Belum dunia sudah ada Allah Ta'ala. Adanya Allah ada awal, dan ada akhir. Dunia ada awal, ialah dijadikan. Surga ada awal, dijadikan. Di makhluk ini ada awal, ialah dijadikan. Dan ada akhir, ialah mati. Kecuali 10 macam barang yang baharu yang sengaja dikekalkan Allah Ta'ala. Ada awal juga itulah. Sengaja Allah kekalkan. Roh, jasad para anbiya, jasad para syuhada, azbuz zambi, tulang sulbi, atau ekor. Surga, neraka, aras, lauh mahfuz, kursi, dan alam atau pulpen yang ada di lauh mahfuz. Itu barang yang baharu ada awal Allah jadikan, tapi sengaja dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu bila masuk ke dalamnya, terus di dalamnya ada pecah keluar lagi. Neraka, nah ada perinciannya. Orang masuk ke dalamnya bila mati kafir, mati musyrik, mati murtad, kekal di dalam neraka. Orang mati beriman, walaupun kayak halim pun di hati iman, tidak kekal di neraka, akhirnya akan ke surga juga. Itu paling sisa dulu di neraka lah. Kan neraka atau alam akhirat itu sehari alam akhirat sama dengan 1000 tahun alam dunia ini. Setengah hari alam akhirat sama dengan 500 tahun di dunia ini. Jadi kita dunia ini berumur 100 tahun. Berapa jam banding dengan akhirat kita? Sedikit kan di dunia ini kita hidup. Nah kita akan bahaya. Asa-asa bulan tadi kita kali kira kali yang kita. Sebetulnya di dunia ini kita hidup 100 tahun misalnya hidup diperpanjangkan. Banding akhirat berapa jam kan itu? Karena 1000 tahun hari dunia sama dengan 1 hari di akhirat. 500 tahun di dunia sama dengan setengah hari di akhirat. Nah begitu sebentarnya kita hidup di alam dunia ini dibanding dengan alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat, yakni surga, lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir lebih baik dan lebih kekal. Utamakan yang baik daripada yang tidak baik ini. Utama yang kekal daripada yang panah ini. Kemudian akan datang kita bahas insyaallah kaum ta'ala sami'an, karena Allah orang yang mendengar.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin wa hikna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an wa umran tawilan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.